Selamat datang pada video presentasi kami dari kelompok 6. Ada saya di sini, Aprilia Krisbiyosyani dengan NIM 24221020 sebagai moderator sekaligus anggota kelompok, dan juga rekan saya Israel Ezra Agustin Korwa dengan NIM 24221013. Kami merupakan mahasiswa program studi informatika Universitas Respati Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Implementation Project in Data Science dengan judul Deteksi Phishing. Topik ini kami angkat karena phishing merupakan salah satu ancaman yang sering terjadi di dunia digital. Banyak pengguna internet yang masih mudah tertipu oleh link website palsu yang dibuat menyerupai website resmi. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang, permasalahan, tujuan, dataset, preprocessing, penggunaan TF-IDF, model Naïve-Bayes, evaluasi, hasil, hingga kesimpulan. Pada slide ini, kami membahas mengenai latar belakang dari penelitian deteksi phishing. Saat ini, internet sudah mulai menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak aktivitas dilakukan secara online, seperti membuka media sosial, mengakses email, melakukan transaksi perbankan, berbelanja online, dan menggunakan berbagai layanan digital. Namun, perkembangan internet juga membawa risiko keamanan. Salah satu ancaman yang cukup berbahaya adalah phishing. Phishing adalah bentuk penipuan online yang bertujuan untuk mencuri data penting dari pengguna, seperti username, password, email, atau informasi pribadi lainnya. Biasanya, pelaku phishing membuat website palsu yang tampilannya sangat mirip dengan website resmi. Karena penampilannya mirip, pengguna sering tidak sadar bahwa mereka sedang masuk ke website palsu. Jika pengguna memasukkan data pada halaman tersebut, maka data itu bisa dicuri oleh penyerang. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang dapat membantu mendeteksi URL phishing secara otomatis agar pengguna lebih aman saat mengakses internet. Pada slide ini, kami menjelaskan permasalahan penelitian. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bahwa deteksi phishing secara manual semakin sulit dilakukan. Dulu, pengguna mungkin masih bisa mengenali website palsu dari alamat URL yang aneh atau tampilan website yang tidak rapi. Namun saat ini, pelaku phishing sudah memiliki kecanggihan mereka terhadap membuat website palsu yang tampilannya hampir sama dengan website asli. Bahkan, URL yang digunakan juga dibuat seolah-olah terlihat resmi, sehingga pengguna sulit membedakannya. Selain itu, URL phishing juga sering berubah-ubah. Penyerang bisa membuat banyak URL baru dalam waktu singkat. Hal ini membuat deteksi manual menjadi kurang efektif. Karena itu, dibutuhkan sistem otomatis yang mampu mengklarifikasikan URL menjadi dua kategori, yaitu phishing dan legitimate. Dengan adanya sistem otomatis, proses deteksi bisa dilakukan lebih cepat, lebih konsisten, dan dapat membantu mengurangi resiko pengguna menjadi korban phishing. Pada slide ini, kami menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun model deteksi phishing yang mampu mengklasifikasikan URL
berdasarkan pola yang terdapat pada URL tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah TF-IDF dan NiceBase. TF-IDF digunakan untuk mengubah data URL yang awalnya berbentuk teks menjadi fitur numerik. Hal ini diperlukan karena algoritma machine learning tidak dapat langsung membaca teks mentah. Setelah URL diubah menjadi angka, proses klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma NiceBase. Algoritma ini digunakan untuk menentukan apakah sebuah URL termasuk phishing atau legitimate. Dengan model ini, diharapkan proses deteksi phishing dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan cukup akurat. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode yang sederhana tetap dapat digunakan untuk membantu meningkatkan keamanan siber. Pada slide ini, kami menjelaskan mengenai dataset yang digunakan. Dataset yang digunakan diambil dari Kaggle, yaitu dataset phishing URL. Dataset ini berisi kumpulan URL yang sudah memiliki label apakah URL tersebut termasuk phishing atau legitimate. Pada slide ini dijelaskan bahwa sekitar 80% dari dataset terdiri dari URL phishing. Hal ini menunjukkan bahwa dataset ini memiliki cukup banyak contoh URL berbahaya yang dapat digunakan untuk melatih model. Dataset sangat penting dalam machine learning karena model akan belajar dari data tersebut. Dalam penelitian ini, model tidak melihat tampilan website secara langsung, tetapi mempelajari pola dari alamat URL. Contohnya, URL phishing biasanya memiliki struktur yang tidak biasa, menggunakan karakter tertentu, atau memakai nama domain yang dibuat mirip dengan website resmi. Dari pola-pola tersebut, model akan belajar membedakan URL yang aman dan URL yang mencurigakan. Pada slide ini, kami membahas tahapan pre-processing. Pre-processing adalah proses pembersihan data sebelum data digunakan untuk pemodelan. Tahap ini penting karena data URL masih berbentuk mentah dan perlu dirapikan terlebih dahulu. Tahap pertama adalah mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Tujuannya agar tidak ada perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Misalnya kata login dan login akan dianggap sama. Tahap keduanya adalah menghapus bagian seperti HTTP, HTTPS, dan www. Bagian tersebut dibersihkan agar model lebih fokus pada bagian URL yang lebih penting. Tahapan ketiga adalah membersihkan simbol atau karakter yang tidak diperlukan. Simbol yang tidak penting dapat menjadi noise dan mengganggu proses analisis. Setelah proses ini selesai, maka dihasilkan clean URL. Maka dihasilkan clean URL, yaitu URL yang sudah bersih dan siap digunakan untuk tahap berikutnya. Sampai di sini saya sudah menjelaskan bagian dari awal presentasi. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Israel. Terima kasih kepada Aprilia yang sudah menjelaskan bagian awal presentasi. Selanjutnya, saya Israel Agustin Korwa dengan NIM 24221013 akan melanjutkan penjelasan mulai dari slide 7 sampai dengan akhir.
Nah, pada slide ini kami akan membahas penggunaan TF-IDF dalam proses deteksi phishing. TF-IDF ini adalah metode yang digunakan untuk mengubah data teks menjadi bentuk angka atau fitur numerik. Hal ini penting karena algoritma machine learning tidak bisa langsung memahami teks. Dia perlu dikonvert dulu dari sebuah huruf menjadi sebuah angka numerik. Nah, dalam penelitian ini, URL yang tadi dibersihkan menggunakan tahap preprocessing akan diproses menggunakan TF-IDF. Jadi setiap kata atau bagian teks dalam URL akan diberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, dengan TF-IDF ini, model dapat mengenali pola-pola penting dari URL. Misalnya, kata tertentu atau sebuah susunan karakter atau bagian URL yang sering muncul pada website phishing. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa sebanyak 85 fitur URL berhasil ditangkap secara efektif menggunakan TF-IDF. Artinya, metode ini cukup membantu dalam membedakan URL phishing dan URL legitimate. Nah, pada slide ini kami membahas mengenai model klasifikasi Naive Bayes. Nah, Naive Bayes ini adalah sebuah algoritma machine learning yang sering digunakan untuk mengklasifikasikan teks. Nah, algoritma ini bekerja berdasarkan konsep probabilitas, yaitu menghitung kemungkinan suatu data masuk ke dalam kelas tertentu. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua jenis Naive Bayes, yaitu Multinational Naive Bayes dan Gaussian Naive Bayes. Nah, Multinational Naive Bayes ini biasanya lebih cocok digunakan untuk data teks, terutama data yang sudah diproses menggunakan TF-IDF. Karena URL dalam penelitian ini berbasis teks, maka metode ini sangat sesuai untuk digunakan. Sedangkan Gaussian Naive Bayes digunakan sebagai pembandingan. Model ini biasanya lebih cocok untuk data numerik dengan distribusi tertentu. Dengan membandingkan kedua model ini, kami dapat mengetahui model mana yang lebih baik dalam mengklasifikasikan URL phishing dan URL legitimate. Nah, pada slide ini kami akan menjelaskan mengenai evaluasi performa model. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa baik model dalam mendeteksi URL phishing. Kemudian pada penelitian ini juga, evaluasi ini dilakukan dengan melihat dua faktor. Yang pertama yaitu akurasi dan yang kedua yaitu F1 score. Nah, pertama akurasi. Akurasi ini menunjukkan seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan dengan total data uji. Jadi, semakin tinggi nilai akurasi, maka semakin baik kemampuan model dalam memprediksi. Selain akurasi, digunakan juga F1 score. F1 score ini penting karena dapat memberikan gambaran performa model secara lebih seimbang, terutama jika datanya tidak sepenuhnya seimbang. Nah, pada grafik di slide, terlihat perbandingan antara Multinominal Naive Bayes dan Gaussian Naive Bayes. Hasilnya menunjukkan bahwa Multinominal Naive Bayes memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan Gaussian Naive Bayes dalam mendeteksi URL phishing. Hal ini karena data yang digunakan berbasis teks dan sudah diproses dengan TF-IDF, sehingga lebih sesuai dengan algoritma multinominal Naive Bayes. Pada slide ini kami akan membahas hasil dari pembahasannya. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, kombinasi antara TF-IDF dan Naive Bayes terbukti efektif dalam mendeteksi URL phishing. Nah, TF-IDF ini berperan dalam mengubah URL menjadi fitur numerik, dan sedangkan Naive Bayes ini digunakan untuk melakukan klasifikasi berdasarkan fitur tersebut. Dari situ, model dapat mengenali pola-pola URL yang mencurigakan berdasarkan data yang telah dilatih. Misalnya, model dapat membedakan URL yang memiliki struktur normal dengan URL yang memiliki pola yang tidak biasa. Keunggulan dari metode ini adalah sederhana dan cepat dan juga mudah diterapkan. Karena itu, metode ini cocok digunakan sebagai dasar dalam membangun sistem deteksi phishing. Dalam keamanan cyber, deteksi phishing sangat penting. Semakin cepat URL phishing dikenali, maka semakin kecil kemungkinan pengguna menjadi korban pencurian data. Nah, pada slide ini kami menyampaikan sebuah kesimpulan dari penelitian ini.
di mana deteksi phishing ini dapat dilakukan dengan menganalisis pola URL menggunakan metode TF-IDF dan algoritma naive-Bayes. URL yang awalnya berbentuk teks diproses melalui tahap preprocessing, kemudian diubah menjadi fitur numerik menggunakan TF-IDF. Setelah itu, fitur tersebut diklasifikasikan menggunakan naive-Bayes untuk menentukan apakah URL itu termasuk phishing atau legitimate. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode ini cukup efektif dalam mendeteksi URL phishing. Selain itu, metode ini juga sederhana, cepat, dan mudah diterapkan. Dengan adanya sistem ini, deteksi secara otomatis seperti ini dapat membantu pengguna untuk mengenali URL yang mencurigakan dan mengurangi risiko dan menjadi korban serangan phishing atau serangan cyber ini. Akhir kata, cukup sekian presentasi dari kelompok 6 dengan judul deteksi phishing pada mata kuliah Implementation Project in Data Science. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keamanan cyber, terutama dalam mengenali dan menghindari URL yang mencurigakan. Saya Isra Agustin Korwa bersama rekan saya Aprilia Krisbiyosyani dari Program Studi Informatika Universitas Respati Yogyakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video penjelasan dari kelompok 6. Thank you.